Perkenalkan, nama saya Nela Artika Setiaputri dengan NPM 240 130 10122. Saya Kalula Atristi dengan NPM akhir 128. Perkenalkan, saya Fani Indianti dengan NPM akhir 165. Perkenalkan, nama saya Asarun Najwa dengan NPM akhir 254. Nama saya Damai Rusmananwangi dengan nomor NPM 240 130 10257. Saya Rafa Pramedion dengan 3 NPM akhir 279. Perkenalkan, nama saya Dela Safira dan NPM akhir 303. Perkenalkan, nama saya Sakira Naskar Nadia dengan NPM akhir 390. Perkenalkan, nama saya Yaka Patra Faijan dengan NPM akhir 407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fakata dengan NPM akhir 408. Kemudian saya akan menjelaskan dari konsolidasi di bawah metode ekuitas. Dapat dilihat contoh di bawah berikut. Dapat diketahui Pop Korporasi ini membayar 176.000 untuk 80% dari saham voting yang beredar di Sun Corporation pada 1 Januari. Ketika ekuitas pemegang saham Sun ini terdiri dari 120.000 modal saham dan 60.000 laba ditahan. Ini merupakan total wajar dari nilai Sun sebesar 220.000 yang dimana dikali 176.000 dikali 80%, terus ditambah ke kurang lebih seperti itu. Kami menetapkan kelebihan nilai wajar ini sebesar 40.000. Nah, dicatat masanya itu 10 tahun. Laba bersih dan dividen Sun sebagai berikut, yakni pada 2016 net income-nya itu 50.000, dividennya 30.000. Pada 2017 net income-nya itu 60.000, dividennya 30.000. Kemudian ini kertas kerja dari Pop Corporation pada 31 Desember. Dapat diketahui, yakni teman-teman dilihat di bawah ini ya. Nah, dapat diketahui teman-teman, pendapatan bersih 50.000 untuk tahun 2016 ini dikurangi amortisasi paten sebesar 3.000, yang dimana 40.000 dibagi 10 tahun dikali 80%. Investasi sebesar 188.000 pada akun anak pada 31 Desember, terdiri dari biaya investasi sebesar 176.000. Kemudian ditambah pendapatan sebesar 36.000 dari anak perusahaan. Dikurangi dividen sebesar 24.000 yang diterima dari anak selama 2016. Kemudian laba ditahan induk di bawah di lembar lanjutannya, yakni karena Pop Corporation laba bersihnya ini sebesar 136.800, sama dengan bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi. Saldo laba ditahan awal dan akhirnya sama dengan jumlah laba ditahan konsolidasi sebesar 10.000 dan 86.800. Kemudian masing-masing kertas kerja pertama pada lampiran sebagai berikut. Tidak saya cantumkan dikarenakan melebihi kapasitas. Sequence of work paper interest. Tujuan menyesuaikan dan mengeliminasi akun parent subsidiasi agar menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang benar. Urutan penyesuaian: 1. Perbaikan kesalahan pada laporan parent dan subsidiari. Yang kedua, eliminasi laba atau rugi. Yang ketiga, eliminasi income dan dividen subsidi serta penyusunan investasi. Yang keempat, pencatatan non-controlling interest atas laba dan dividen. Yang kelima, eliminasi investment in subsidiary versus equity Februari. Pencatatan dan amortisasi fair value difference. Yang ketujuh, eliminasi saldo resip forex line. Catatan penting: investment in subsidiary dan investment income selalu diadministrasi dalam konsolidasi.
NCI awal sama ditambah bagian laba dividen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menemukan masalah. Nah, bagian berakhir dalam kertas kerja konsolidasi adalah neraca konsolidasi. Jadi jika neraca ini tidak seimbang, biasanya tuh ada kesalahan dalam proses konsolidasi. Setelah menghitung ulang total, itu kita tuh perlu mengecek setiap akun untuk memastikan tidak ada yang kelewat. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak memasukkan bagian kepentingan non pengendalian atau non controlling interest. Nah, itu baik di laporan laba rugi maupun di ekuitas neraca, karena akun ini tidak ada di laporan perusahaan terpisah. Nah, jadi untuk memastikan atas tidak ada kesalahan itu tuh kita tuh harus memeriksa keseimbangan debit dan kredit dengan menjumlah kolom penyesuaian dan eliminasi. Nah, selain itu, meskipun kode akun yang benar bisa mengurangi kesalahan, banyak akuntan itu tetap melakukan pengecekan total sebagai prosedur standar. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang access assigned to identifiable net asset. Dan jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada akuisisi. Jadi proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada saat tanggal akuisisi ketika perusahaan induk baru saja membeli perusahaan anak. Pada tahap ini laporan keuangan induk dan anak digabungkan sehingga terlihat seperti satu entitas ekonomi. Tahap yang pertama yaitu dengan menghilangkan hubungan kepemilikan antara induk dan anak. Nah, ekuitas SAN ini tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Kemudian akun investment in SAN milik PAM juga harus dihapus. Kemudian bagian 10% milik pemegang saham lain dicatat sebagai non-controlling interest sebanyak 40. Yang kedua, menyesuaikan nilai wajar aset. Penyesuaian ini dimasukkan ke kolom debit penyesuaian karena meningkatkan nilai aset. Yang ketiga, mencatat goodwill. Harga pembelian lebih tinggi dari nilai wajar bersih aset yang diperoleh. Yang keempat, mengakui non-controlling interest yang mewakili kepemilikan pihak luar sebesar 10%. Selanjutnya yaitu konsolidasi setelah akuisisi. Di sini kondisi perusahaan pada tahun 2017 yaitu perusahaan induk PAM memiliki 90% saham SAM. Nah, pada tanggal 2017 terjadi beberapa peristiwa penting. Yang pertama ada laba dan dividen SAN sebesar 60.000. Nah, dividen diumumkan pada 1 Juni sebesar 10.000, pada 1 Desember sebesar 10.000. Jadi total dividen pada tahun itu 20.000. Kemudian ada pembayaran dividen pada dividen 1 Juni dibayarkan pada 1 Juli dan dividen 1 Desember belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian di sini ada amortisasi selisih nilai wajar. Nah, jadi saat akuisisi sebelumnya terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset SAN, selisih tersebut harus diamortisasi setiap tahun. Yang pertama ada persediaan atau inventory. Persediaan sebelumnya under value atau di bawah nilai yaitu sebesar 10.000. Nah, karena barang tersebut terjual pada 2017, maka seluruh selisih diakui. Kemudian ada penyesuaian dari selisih ini yaitu jadi cost of goods sold bertambah sebesar 10.000. Kemudian ada bangunan atau building. Nah, jadi selisih under value-nya sebesar 80.000. Kemudian sisa umur bangunannya 20.000. Jadi hitungan amortisasinya yaitu 80.000 dibagi 20 maka 4.000 dan maka penyesuaiannya beban depresiasi bertambah 4.000. Kemudian ada peralatan atau equipment. Nah, equipment sebelumnya itu overvalue sebesar 20.000. Kemudian diketahui umurnya 10 tahun. Kemudian penyesuaian amortisasinya jadi 2.000 yaitu dari 20.000 dibagi dengan 10. Nah, karena nilai terlalu tinggi maka beban depresiasi harus dikurangi 2.000. Selanjutnya ada laba SAN setelah penyesuaian. Jadi di sini laba bersih SAN itu 60.000. Kemudian karena ada
penyesuaian dengan inventory, depresiasi bangunan, kemudian dan ada depresiasi bangunan, maka penyesuaian pemasukannya yaitu laba bersih tadi 60.000 dikurangi dengan penyesuaian inventory sebesar 10.000 dikurangi depresiasi bangunan sebanyak 4.000 dan depresiasi equipment sebesar 2.000 ini dijumlahkan maka hasilnya 48.000. Kemudian ada bagian laba PAM. Nah, karena di sini PAM memiliki 90% saham, maka 48.000 yang tadi dikalikan dengan 90% menghasilkan 43.200. Di sini pencatatan pada jurnal PAM yaitu investment in Sun pada debit sebesar 43.200, kemudian income from Sun pada kredit sebesar 43.200. Nah, metode ini disebut one line consolidation atau equity method. Kemudian ada masalah dividen yang belum dicatat atau yaitu pada work paper entry A. Nah, di sini PAM hanya mencatat dividen pada 1 Juni. Kemudian diketahui dividen yang diterima yaitu 10.000 dikalikan dengan sahamnya 90% maka 9.000. Kemudian di sini dicatat jurnal kas pada debit sebesar 9.000, kemudian investment in Sun pada kredit sebesar 9.000. Namun dividen 1 Desember belum dicatat, maka akibatnya investment in Sun terlalu besar atau overstate sebesar 9.000. Kemudian nilai investasi yang salah di sini menurut PAM itu perhitungannya yaitu 360.000 dijumlahkan dengan 43.200 dikurangi 9.000 menghasilkan 94.200. Padahal yang sebenarnya ada kelebihan pencatatan investasi 9.000. Jadi yang benarnya itu 394.200 dikurangi 9.000 yaitu sebesar 385.200. Nah, di sini ada beberapa work paper entry. Yang pertama A tadi kan untuk penyesuaian dividen. Work paper entry B untuk penyesuaian alokasi selisih nilai wajar. Work paper entry C untuk mengeliminasi ekuitas awal perusahaan anak terhadap akun investasi milik perusahaan induk. Kemudian work paper entry D untuk mengeliminasi pendapatan investasi yang diakui perusahaan induk dari perusahaan anak. Kemudian work paper E untuk mengalokasikan laba bersih perusahaan anak antara perusahaan induk dan non-controlling interest. Kemudian ada work paper entry F untuk penyesuaian persediaan, kemudian ada work paper entry G untuk depresiasi bangunan, kemudian work paper entry H untuk depresiasi equipment, dan work paper entry I untuk eliminasi dividen antar perusahaan. Membahas tentang consolidated statement of cash flow yang merupakan laporan yang menunjukkan arus kas gabungan dari perusahaan induk dan seluruh anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan grup dalam mengumpulkan dan mengelola kas yang mencakup aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam penyusunannya, seluruh arus kas dari entitas dalam grup digabungkan dan transaksi internal dieliminasi agar tidak terjadi penghitungan ganda. Selain itu, dalam kasus akuisisi, kas yang dilaporkan adalah kas keluar bersih, yaitu selisih antara harga perolehan dan kas yang dimiliki oleh anak perusahaan. Selanjutnya, consolidated statement of cash flow direct method. Pada metode tidak langsung, penyusunan arus kas aktivitas operasi dimulai dari laba bersih dikonsolidasikan yang kemudian disesuaikan dengan beban non-kas seperti pengusutan dan amortisasi serta disesuaikan dengan perubahan modal kerja seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Laporan arus kas dikonsolidasikan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas dari kegiatan utama. Aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, sedangkan aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan struktur modal seperti penerbitan saham, pinjaman, dan pembayaran dividen.
Metode tidak langsung ini memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi sehingga berguna untuk menilai likuiditas dan kesehatan keuangan grup perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang income and dividend from investee under the indirect and direct method. Jadi pendapatan dari investasi ekuitas merupakan pos yang memerlukan perhatian khusus dalam laporan arus kas konsolidasi ketika menggunakan metode tidak langsung. Pendapatan dari investasi ekuitas meningkatkan laba tanpa meningkatkan kas karena akun investasi mencerminkan peningkatan tersebut. Sebaliknya, dividen yang diterima dari investasi ekuitas meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi laba karena akun investasi mencerminkan penurunan tersebut. Selanjutnya, consolidated statement of cash flow pada direct method. Pada aktivitas operasi, metode langsung ini mengkonversi pos-pos laporan laba rugi konsolidasi yang melibatkan arus kas dari basis akrual ke basis kas. Kemudian menjelaskan pos-pos yang tidak melibatkan kas dalam catatan atau jadwal yang mendukung laporan arus kas. Jadi selanjutnya pada Exhibit 410 ini ditampilkan format lengkap dari worksheet konsolidasi. Ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Jadi di worksheet ini itu terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu ada kolom parent, subsidiary, kolom adjustment and elimination, debit dan kredit, lalu serta kolom terakhir ada consolidated statement. Jadi kolom parents dan subsidiary ini berisi data laporan keuangan masing-masing perusahaan secara terpisah. Lalu sementara kolom penyesuaian ini digunakan untuk mencatat jurnal eliminasi seperti penghapusan transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup. Lalu secara vertikal worksheet ini tuh dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama ada income statement atau laporan laba rugi, ini mencakup seperti penjualan, beban hingga laba bersih. Lalu kedua ada retained earning statement, ini menunjukkan perubahan laba ditahan dari awal hingga akhir periode. Lalu ketiga ada balance sheet, ini berisi posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi dalam proses konsolidasi seluruh data dari anak perusahaan ini tetap dimasukkan sebesar 100% meskipun kepemilikan induk tidak penuh. Nah, selisih kepemilikan tersebut ini dicatat sebagai non-controlling interest. Lalu perhitungan pada kolom consolidate ini dilakukan dengan menjumlahkan saldo parent and subsidiary, kemudian menyesuaikan dengan eliminasi yang ada. Nah, tujuan utama dari worksheet ini itu untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan satu kesatuan entitas ekonomi, sehingga transaksi internal antar perusahaan ini tidak lagi ditampilkan. Jadi dengan adanya worksheet ini, penyusunan laporan konsolidasi ini menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dalam melakukan pengecekan keseimbangan antara debit dan kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh Exhibit 411. Gambar tersebut menunjukkan lembar kerja konsolidasi antara perusahaan induk, POP, dan anak perusahaan. Son yang dimiliki 70% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Lembar kerja ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan yang menggabungkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Yang pertama, kita itu harus membuat kolom pada worksheet terdiri dari beberapa kolom utama. Yang pertama itu POP, berisi laporan keuangan perusahaan induk. 70% sonnya berisi laporan keuangan perusahaan anak. Adjustment and elimination, debit dan kredit digunakan untuk mencatat penyesuaian dan eliminasi transaksi antara perusahaan. Consolidated statement, hasil akhirnya itu setelah semua data digabungkan. Lalu yang kedua itu bagian laporan laba rugi atau income statement. Bagian ini menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Contohnya penjualan atau sales, POP-nya itu 3.100, sonnya itu 1.000, total konsolidasinya itu 4.100. Harga pokok penjualan POP sama dengan 2.000, sonnya 650, beban operasional POP itu 770, sedangkan sonnya itu 200. Setelah dihitung laba bersih konsolidasi semuanya itu totalnya ada 585. Selanjutnya yang ketiga itu laporan perubahan laba ditahan. Bagian ini menunjukkan perubahan laba yang ditahan perusahaan. Rumus sederhananya itu laba ditahan awal ditambah laba bersih lalu dikurangi dividen. Laba ditahan akhir hasil konsolidasi. Laba bersih itu sama dengan 585 dividen. Dividennya itu 400 dan laba ditahan akhirnya itu 945. Yang keempat itu menghitung neraca balance sheet. Bagian ini menunjukkan
dengan posisi keuangan perusahaan. Contoh total konsolidasi kasnya 605, piutangnya 900, persediaannya 440, aset tetapnya 1550. Total aset konsolidasi adalah 3985. Jumlah ini sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 3985. Selanjutnya tujuan worksheet ini, worksheet konsolidasi dibuat untuk menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan, menghilangkan transaksi antara perusahaan agar tidak dihitung dua kali. Yang terakhir, menampilkan laporan keuangan grup perusahaan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kesimpulannya dari contoh tersebut itu, lembar tersebut itu digunakan untuk menghitung dan menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan cara menggabungkan laporan perusahaan induk atau POP dan anak perusahaan itu sebagai SON, melakukan penyesuaian lalu menghasilkan total laporan keuangan gabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini itu adalah gambar dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk bagian pertama itu income statement, itu di situ ada data awal sebelum eliminasi, yaitu pendapatan POP sebesar 3.100 dan SON itu 1.000, sehingga total awalnya itu ada 4.100. Kemudian ada beban, cost of goods sold milik POP itu 2.000 dikredit dan SON 650 dikredit. Kemudian ada operating expense itu sebesar 770 milik POP dikredit dan SON itu sebesar 200 dikredit juga. Kemudian di sini ada penyesuaian atau adjustment. Nah, di kolom adjustment dan elimination itu ada kode ABC. Nah, kita jelaskan satu persatu dulu. Di sini adjustment A 105 itu biasanya amortisasi selisih fair value, misalnya inventory, depreciable asset, dan lain-lain. Misalnya, jika saat akuisisi ada selisih nilai wajar persediaan sebesar 150 dan terjual 70%, maka amortisasi itu 105. Jadi, jurnalnya cost of goods sold 105 didebit pada inventory sebesar 105 juga. Nah, ini itu menambah COGS dan mengurangi laba. Kemudian adjustment B nomor 45 itu biasanya amortisasi selisih bangunan atau peralatan atau bisa disebut juga depreciable asset. Nah, di sini jurnalnya biasanya kayak operating expense pada accumulated depreciation. Nah, ini biasanya menambah beban dan mengurangi laba. Nah, terus di sini ada hasil laba konsolidasi kan. Nah, hasil laba dari konsolidasi setelah penyesuaian itu ada pendapatan tetap sebesar 4.100 dengan COGS-nya menjadi 2.650, operating expense menjadi 970. Dua-duanya ini dikredit. Maka 4.100 itu dikurangi dengan 2.650 dan dikurangi lagi dengan 970 sehingga totalnya 480. Nah, tetapi di worksheet itu kan terlihat kalau di net income konsolidasi itu sama dengan 435. Kenapa? Karena laba anak itu 150 harus dibagi di parent share sebesar 70%, yaitu sebesar 105, di non controlling itu sebesar 30%. Jadi kalau dikalikan ke 150 berarti 45. Nah, net income yang diatribusikan ke parent itu sebesar 435. Kemudian di sini ada retained earnings. Nah, retained earnings itu data awalnya di POP itu 650, terus punyanya SON itu 110. Nah, di sini dilakukan adjustment. Nah, tapi di laporan konsolidasi retained earnings itu retained earnings anak perusahaan itu tidak ditampilkan. Jadi kalau kita hitung sendiri itu nanti jurnalnya itu bakalan retained earnings SON didebit pada investment in SON dan non controlling interest itu dikredit. Nah, itu retained earningsnya sebesar 110 dan investment in SON sebesar 77 dan non controlling interest itu sebesar 33. Kemudian ada dividen. Di sini SON membayar dividen sebesar 100, kemudian parent menerima 70 dan
non controlling interest itu menerima 30. Kemudian ada retained earnings ending. Di sini retained earnings itu di konsolidasi akhir itu sebesar 785 hanya milik parent. Karena dalam laporan konsolidasi hanya retained earnings induk yang ditampilkan. Kemudian ada balance sheet kan di situ. Nah, di balance sheet ini total aset awal itu POP itu 2.985, terus SON itu ada 1.000 dan totalnya berarti 3.985. Tapi setelah dieliminasi jadi 3.495 karena investment in SON itu ada 500 itu dikredit atau dieliminasi gitulah. Terus ada penyesuaian fair value. Terus juga ada eliminasi investment di situ. Terus juga di situ ada liabilitas, accounts payable-nya itu 300 ditambah dengan 180, totalnya menjadi 480. Kemudian ada other liabilities itu 200 ditambah dengan 120 jadi 320. Nah, ini tidak dieliminasi karena bukan transaksi antar perusahaan. Terus ada non controlling interest, di sini terlihat di bagian bawah itu net non controlling interestnya itu sebesar 210. Nah, perhitungannya NCI awal itu 195. Terus ada bagian laba 45 lalu dikurangi dividen 30 jadi 210. Sehingga total akhirnya total aset itu sama dengan 3.495, kemudian total liabilitasnya 800 dan total ekuitasnya 2.695. Jadi balance gitu.